Bismillahirrahmanirrahim. Sambutlah salam penghormatan terindah dari hati kecil saya yang paling dalam. Saya percaya dan yakin, seyakin-yakinnya bahwa kalimat salam ini mampu menciptakan keakraban di antara kita. Ibu, Bu, Uy. Jarak kita boleh jauh bundaku, seragam kita boleh berbeda ayahandaku, warna kulit boleh tidak sama saudaraku, tapi ingat, hati kita harus selalu sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbanglah tinggi si burung balam, hinggaplah ia di pohon nanas. Siapa yang semangat jawab salam, aku doain hutangnya cepat lunas. Yang paling gede aminnya, paling gede itu hutangnya. Luar biasa. Warga perumahan Gayatri, Kelurahan Karangmulya, Lok Bahu. Nah itulah, Ibu Ketua Panitia pun menyapa aku dengan Assalamualaikum Ustaz. Aku jawablah Waalaikumsalam. Sama Pak RT dia Assalamualaikum. Masya Allah, Alhamdulillah. Memang Bu, jangan diketawain. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib. Hanya 3 yang tidak wajib menjawab salam. Yang pertama, orang yang udah mati tak wajib jawab salam. Kalau ibu ziarah kubur jawab Assalamualaikum, Waalaikumsalam, lari kau. Yang kedua, orang yang tidur. Jadi bunda, orang yang tidur itu nggak wajib jawab salam. Nah yang terakhir, yang ketiga adalah orang gila. Jadi orang gila nggak wajib jawab salam. Kalau di sini tak ada yang mau jawab salam, pilih aja di antara 3 itu. Mati kah, tidur kah, atau gila kah? Tapi kau tengok semuanya sehat, maka jawab salam yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, may yuridillahi bihi khairan yufaqihu bid-din. Wa qala aidan, innama bu'istu li'utamima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Zalika minasyahidina wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil Ibu sehat? Sehat Bu? Alhamdulillah. Nggak apa-apa ibu nggak punya duit, yang penting sehat. Nggak apa-apa makan nggak pakai apa-apa, yang penting sehat. Apalagi punya duit kita sehat, itu yang paling kita ingin. Mudah-mudahan semua banyak duit. Karena ibu-ibu paling suka yang namanya doa. Pertama yang saya muliakan, para alim, para ulama, para masyaikh, para tuan-tuan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir malam hari ini. Kita doakan guru-guru kita, kiai-kiai kita, ustadz wal ustazah, pimpinan majelis taklim. Mudah-mudahan kita doakan semuanya panjang umur, selalu dalam peluk cintanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal.
Wabil khusus yang saya muliakan Bapak RT kita, Masya Allah, RT kita ini soleh. Beliau tadi menyampaikan pesan Al-Imam Suyuti. Kita doakan Pak RT kita mudah-mudahan sehat. Beliau ini selain soleh juga ganteng, bagaikan Arjuna penjelajah cinta. Ya. Khusus buat beliau saya punya pantun buat Pak RT. Sungguh cantik anak raja, sudahlah cantik baik hatinya. Pak RT memang tampan rupanya, sudah pantas punya bininya 2. Terlepas aku bu, maaf. Maaf Pak RT, sengaja Pak RT. Kalau nanti jadi perang dunia ketiga aku tak tanggung jawab. Salahkan Bunda Miss itu yang undang aku. Allahu Akbar. Saya muliakan Pak Hafid, Ayanda Haji Junaidi yang tertutup pohon telur. Tengok sebelah situ dia ya kan, Masya Allah. Kita doain Ayanda Haji Junaidi mudah-mudahan sehat, panjang umurnya. Pokoknya kita doain beliau mudah-mudahan paling panjang umurnya. Semua udah mati tinggal beliau sendirian. Bunda-bundaku, Masya Allah, Bunda Miss yang menjadi menteri perhubungan saya, karena beliau yang ngomongin saya, Masya Allah, hampir tiap hari Bunda diingetin aku. Ustaz jangan lupa, iya aku bilang. Ustaz jangan, iya aku bilang. Heran aku tiap hari aku diingatkan. Wah, luar biasa beliau. Mudah-mudahan Bunda sehat ya. Sering-sering undang Ustaz Rudin. Bu, yang saya muliakan juga Bunda Ketua Panitia, Adinda yang membaca ayat suci Al-Quran, Bunda pembawa acara yang paling hebat malam ini. Kenapa aku tak bisa ceramah kalau nggak beliau panggil? Betul. Ini mendengar suaranya macam kemarin tanggal 1 bulan apa itu? Bulan Agustus. Tanggal 1 aku diundang Bapak Presiden Republik Indonesia. Aku berangkatlah ke Jakarta. Mirip suaranya dengan beliau. Hadirin yang berbahagia, kita sambut. Inilah dia, dai kondang kita, jebolan Indosiar, Ustadz, lupa aku namanya. Alhamdulillah Bunda ya, sehat ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Insya Allah ini bunda-bundanya pakai jilbabnya keren ya, Insya Allah. Bajunya warna hitam, cakep, Alhamdulillah. Pergi ke Mekah beli sejadah, lihat gadis berjilbab ungu. Insya Allah malam ini berkah. Izinkan aku mengucapkan I love you. Alhamdulillah. Insya Allah. Bapak-bapak yang di belakang sehat lah ya. Maaf ya Pak ya, bapak di belakang, kesian bapak nggak kebagian tempat. Itulah bapak-bapak memang suka menjadi support system. Paling di belakang aja dia, ya kan? Biar enak sambil ngerokok sambil ngopi pengajian. Allahu Akbar. Adik-adikku, anak-anakku semua, Masya Allah, mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya Rabbal. Malam ini adik-adik keren kan? Mantap kan? Kumaha barudak? Astagfirullahaladzim. Masih ada di sini well ya kan? Kupikir pojok sini nggak ada rumah. Ternyata subhanallah masih banyak rumah di sini ya. Insya Allah, tahu itu aku pesan ke Pak Junaidi saja. Tapi tak ada dapat informasi. Mudah-mudahan lah ada hilalnya pulang dari sini ya kan. Amin ya Rabbal. Bapak sound system terima kasih ya udah menyediakan sound system yang luar biasa. Ibu kalau pengajian ada apa acara apa pakai beliau aja ya, jangan jauh-jauh ya. Ya Bu, udah dibayar belum nih? Aman ya? Alhamdulillah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semuanya udah kenal kan dengan saya? Belum? Allahu Akbar. Ya izinlah kenalan dikit ya. Saya ini namanya Rudini. Bacanya siapa? Kan kurang ajar kok Ustaz. Itulah babit manusia itu suka begitu ya. Baru ditempelkan pernak-pernik dunia udah sombong. Berangkat haji pulang ke Indonesia nggak dipanggil haji, sakit hati setengah mati.
Oh, ceramah keliling kemana-mana, sekali nggak dipanggil Ustaz sakit hati dia, berarti itu penyakit Maka hidup, pesan yang pertama ingin saya sampaikan, hidup jangan hidup jangan Kenapa Pak Ustaz hidup tak boleh sombong? Karena Allah yang larang, wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah kau memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Bu, kalau memalingkan wajah dari manusia karena sombong aja tak boleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kau memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah kau berjalan di muka buminya Allah karena keadaan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Adek, hidup nggak boleh Siapa yang larang Pertama yang saya sampaikan, hidup tak boleh Tuh, Allah larang kita tak boleh sombong. Kedua, kenapa tak boleh sombong? Karena kita semua ini bakalan mati. Ini adik-adik nih mati, ibu-ibu bakalan mati, bapak-bapak orang kaya orang miskin raja-raja orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak RT. Mau ngajarnya perakyatnya bapak ini. Maka hidup tak boleh Bunda cantik jelita bagaikan manowara, sombong tak boleh. Kenapa Ustaz? Bunda mati, suamimu kawin lagi. Walaupun ibu cantik jelita, ijroil tiba tiada gunanya. Suami ibu menangis sebelah matanya sambil mikirin siapa gantinya. Maka hidup tak boleh nggak boleh sombong ya dek. Hidup nggak boleh Tuh kalau kita belajar hidup nggak boleh sombong itu Bunda, belajar dari tukang parkir. Maaf, tukang parkir itu nggak sombong, mobilnya banyak, motornya banyak, nggak sombong dia mah. Orang punya orang. Tapi ini cerita anekdot ini nyengir tapi mikir Pak. Coba tengok, kenapa rahasianya tukang parkir nggak sombong? Punya mobil banyak, mereknya beda-beda. Ada Kijang, Innova, Ribbons, ada Alphard, ada Ras, ada Pajero, ada Banza, ada Sigra. Well, macem-macem merek mobil kendaraan, tapi itu tukang parkir nggak pernah satu-satu hilang, nggak pernah sakit hati, betul? Kenapa? Ini nyengir tapi mikir Bu, walaupun punya orang. Ini rahasianya Bu, kenapa? Tukang parkir merasa dititipi tapi tidak merasa itu rahasianya guys, betul? Orang kalau senantiasa merasa memiliki anak, memiliki istri, oh hati-hati. Begitu hilang satu persatu sakit hati setengah mati. Maaf Bu, saya pernah menyaksikan ada jamaah saya, suaminya meninggal. Bu, Pak, Bu, Masya Allah. Ibu tahu nggak Bu, makanya sama suami jangan terlalu cinta-cinta banget. Biasa aja, nggak percaya. Saya sama istri saya biasa-biasa aja. Ya cinta tapi cukup di luar hati, jangan dalam hati. Dalam hati ada Allah Subhanahu wa taala. Well. Betul? Bunda dengerin. Dengerin. Kalau Bunda mati, ya mati. Ini aku serius ini. Nih kalau Bunda mati, apa coba yang dilakukan sama suami Bunda? Cukup apa coba? Nangis, ya kan? Setelah nangis, begitu Bunda masuk dalam kubur, wah apa bilang suami Bunda itu tanah diinjaknya dia. Jangan hidup lagi kau, jangan hidup lagi kau. Beneran. Makanya Bunda teriak dari bawah,
Teganya dirimu menginjak-injak badanku di dalam kuburku. Kau bilang begitu sakit. Kan kita juga sama Pak, biasa aja sama istri Pak. Maaf Pak, ada satu jamaahku Pak meninggal suaminya. Dia bilang jangan itu bunda. Begitu dia tengok suaminya pingsan, nangis pingsan, niat lagi nangis pingsan, sampai udah dikapani mau disolatkan baru niat pingsan. Pusing aku kan, ini ibu ini cemana, aku bilang aku bawa ke kuburan ini. Akhirnya aku bilang begini, ibu tahu salah ikut-ikut ke kuburan, nanti ibu pingsan. Tidak Ustaz, aku cinta mati dengan suamiku Ustaz, ini penglihatan terakhirku Ustaz, aku harus ikut ke kuburan. Oke lah kalau begitu, ibu jangan pingsan. Iya Ustaz, enggak pingsan. Nyampelah ke kuburan Bu, begitu dimasukkan ke liang lahat ibu, itu istri mau pingsan, langsung kulihat, Bu pingsan yang masuk sini. Enggak jadi Ustaz. Ayo ngantarkan di atas kuburan doang Pak. Maka hidup tak boleh sombong, biasa-biasa aja insya Allah. Tapi cinta yang takkan pernah merugi bunda, cinta yang akan berbalas dengan sesuatu yang sangat istimewa ketika hati kita menyandarkan cinta kepada siapa? Pertama kepada Allah, yang kedua kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Karena kelak nanti di yaumil mahsyar ada dua syafaat yang besar, namanya syafaatul uzma. Yang pertama syafaatul uzma minal Quran, yang kedua syafaatul uzma minan Nabi sallallahu alaihi. Mudah-mudahan semuanya dapat syafaat, amin ya robbal. Jadi namaku siapa? Ustaz, bukan Rudiani. Namaku Rudini, tapi orang biasa manggil tuh Ustadz Pramuka. Kenapa kok usah disebut Ustadz Pramuka? Karena memang aku cinta sama Pramuka. Lihatlah bajuku ini ada dasi Pramukanya. Nih, masuk belakang tunas kelapa, sini tunas kelapa. Di sini nggak ada. Cinta aku Pak sama Pramuka Pak. Alhamdulillah Pak ya. Skripsi saya S1 tentang Pramuka, S2 tentang Pramuka. Ini saya sedang meneliti doktor, saya kuliah S3. Ini pun disertasi saya insya Allah Pak Haji Junaidi, insya Allah saya meneliti tentang Pramuka. Amin ya Rabbal. Itulah cinta Bu. Cinta itu butuh bukti, bukan butuh janji. Betul? Loh iya dong, kita cinta sama Nabi, cinta sama Allah harus dibuktikan. Ibu-ibu cinta sama Nabi, malam ini setengah mati dia dari habis isya tadi, pukul itu gendang, dung 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 dung, dia solawatan semua. Pak RT tengok, Pak RT ini ibu-ibu kalau pukul gendang tuh kelihatan mana yang punya masalah dan tidak. Tengok itu ketahuan dari gaya mukulnya itu. Kalau dung 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 itu dikit masalahnya. Wah, kalau pukul wah agak besar sedikit itu masalahnya. Mudah-mudahan bunda dengan pukul gendang tuh masalahnya selesai semua. Amin ya robbal. Habis aku bu Bunda Miss, gua kasihan Pak Haji Junaidi, ibu bapak kalau punya tim hadron model begini itu dirawat baik-baik. Saya suka ngomong Bu, siapapun pejabat, kemarin saya ceramah sama Pak Isranur, saya bilang, hei Pak Isran, aku bilang, ini kasihan ibu-ibu nih. Ya kan, kenapa kasihan? Kadang-kadang tuh Pak, coba yang paling banyak waktu dipakai itu siapa? Ibu-ibu kan? Nunggu Ustadz setengah mati dia, dari jam setengah 8 sampai jam 9 sok gini, sampai jemper tangannya, tapi nggak dibayar pula. Ih kasihan. Maka aku bilang para pemangku kebijakan itu, kasihnya nih ibu-ibu nih model gini. Aku nggak tahu juga nih seragamnya, udah lunas atau belum? Udah ya Bu ya, Insya Allah ya Pak ya. Pak ini kita kasihan Pak. Ini kadang-kadang nih vokal sama backing vokal itu honornya sama, itu pun kalau dikasih. Ya Bu, saya sering ngomong begini Bu, kenapa? Kasihan saya sama ibu-ibu. Setengah jam dia tuh pukul-pukul tuh Pak, sambil dihafal aja kayak ibu-ibu udah berdiri. Ya kan hadron yang berdiri, Masya Allah. Dari dahulu hingga sekarang, bilang backing vokal, shalalalalala. Kaum wanita senang berdandan. Bikin vokal bilang nih, shalalalalala.
backing vokal cuma jawab salah lalala doang, honornya sama dengan vokal, kan kurang ajar. Mudah-mudahan ibu-ibu dapat gaji ya. Kalau nggak digaji di dunia, pasti nanti digaji di akhirat. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Jadi boleh bu, ini bukti cinta ya. Ini bukti cinta dek, bukti cinta, dek, cinta ini. Cinta, cinta, cinta. Kayak tahu aja lu cinta ketawa ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, asbab kecintaan kita kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus membuktikan. Adek, mana bukti cinta kita? Minimal kita tahu sejarah Nabi. Dek, siapa nama Nabi kita? Emaknya siapa? Bapaknya siapa? Kakeknya siapa? Abdul. Pamannya siapa? Istri pertamanya siapa? Anaknya ada berapa? Ada? Jumlah anak Nabi ada 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Abdullah, Jainab, Ummu Kulsum, hampar-hampar pisang, masak giliran hampar-hampar pisang kencang kau. Tahu ibu-ibunya apa nggak anak-anak Nabi ini? Ku tengok bibirnya aja bergoyang. Sallu ala Muhammad. Kenapa maaf lahir batin Pak? Kalau ibunya ibu, bapaknya ibu, mbaknya ibu, ibu punya ibu, ibu punya ibu, ibunya lagi. Ini wong tua zaman bien, orang tua zaman dulu ngajarkan kepada anaknya sejarah Nabi, betul? Jangan pun sejarah Nabi, bab tauhid itu diajarkan. Kenapa? Orang tua zaman dulu hebat, deh. Orang tua zaman dulu hebat. Ditimang anak baru usia 3 tahun ditimang tuh anak usia dia dititipkan sifat 20. Nah, macam kayak ibu yang lagi jalan inilah. Ya kan, Bu? Timang anak ambil tidur, tang goyang-goyang sama dia kan. Wujud kidambaku apa mental itu anak ke atas. Lah ibu-ibu zaman sekarang Pak RT, mohon maaf, kids zaman now, ibu-ibu milenial pengen anaknya cinta sama Nabi, cinta sama Allah. Giliran nih mga anak bukannya wujud kidambako, yang ada apa? Pernah sekali aku pergi dari Jakarta ke Surabaya untuk menengok. Iya hafal. Betul? Betul? Apalagi nih anak-anak zaman sekarang. Wah! Kini ku sadar. Dengar. Cintaku ini. Awas kawat jadi. Kemarin ada petani nyariin sekopnya hilang. Allahu Akbar. Ibu, yang ingin saya sampaikan bahwa cinta ini butuh bukti. Maka kita buktikan, insya Allah dapat berkah. Bu, tiap tahun kita peringatan Maulid, ajarkan anak-anak kita minimal hafal tu Nabi, minimal hafal tu anaknya, minimal bapaknya. Maaf lahir batin. Coba tengok, Dek, ini ada, ini punya mama, pasti punya bapak, ya kan? Punya kakek, pasti punya. Nah, Nabi juga sama, punya bapak, punya mama, punya kakek, punya. Siapa nama nenek Nabi? Apa nama nenek Nabi? Oh,
Karena di syair itu nggak disebutkan nenek Nabi. Yang ada cuma Abdullah, nama Aminah, Abdul Abu Talib, Khadijah, Fatimah, semua dari Quraisy. Inilah yang penuh yang penuh yang penuh 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 penuh. Tak disebutkan nama nenek Nabi, Bunda, betul? Makanya jadi emak al-madrasatul ula. Perempuan adalah madrasah yang pertama, maka ibu harus tahu. Jangan sampai emak zaman sekarang, "Ma, aku mau tanya." Apa kau tanya-tanya? Kenapa Nabi itu lahir tahun gajah? Bungul, karena bukan tahun kambing. Janganlah kita begitu, makanya mama ini belajar. Agar apa anak-anak kita bisa. Nama nenek Nabi sama dengan anak Nabi yang terakhir namanya Fati. Tahu, paham? Alhamdulillah. Setelah kita mengetahui sejarah Nabi pelan-pelan, maka kita baru berbicara apa yang harus kita contoh dari Nabi. Namanya manusia, contohnya manusia, betul? Betul nggak? Betul. Nabi kita manusia, Bunda. Sering Bunda baca dalam Maulid Berjanji ada ayat tuh. Apa disebutkan? Laqad ja'akum rasulun min telah datang kepada kalian. Siapa yang datang? Rasul. Dari mana asalnya? Min anfusikum, dari golongan kita. Rasul kita adalah manusia. Enak, Bu. Yang namanya manusia, nyontohnya manusia. Kambing nyontohnya ayam, nyontohnya ayam. Itu Nabi kita manusia, bukan malaikat. Kalau Nabi kita malaikat susah kita nyontoh. Malaikat makan ndak mau, sama duit budak beda sama emak-emak. Oh, sekali warna merah, warna biru keluar matanya itu. Coba aku tanya, Bu, nggak apa-apa kan Bu ditinggal sama suami 3 bulan nggak pulang-pulang? Yang penting tiap bulan dikirimin. Oh, dengar Pak, jangan pura-pura budak Pak. Nggak apa-apa suami nggak pulang-pulang, yang penting tiap bulan dikirimin. Ibu milih duit apa milih suami? Tuh Pak, ya Allah, kita nggak punya harga diri Pak. Milih duit katanya. Astagfirullahaladzim. Dulu Pak RT aku tak percaya Bapak ini. Bu, saya tidak percaya dulu Bu. Kalau perempuan suka duit. Ternyata begitu aku punya istri, percaya aku. Asli Bu, percaya. Itu istri perempuan tuh Pak RT lagi ngidam. Istriku itu, sayang, belikan aku anggur sayang. Oke lah aku bilang. Makin ngidam, aku belikan handuk. Apa anggur? Boro-boro dimakan, baru dilihat. Gantilah dia minta belikan jeruk. Jangan pun dimakan, dilihat aja. Keluar rumah kena sinar matahari. Tapi begitu aku pulang ceramah, ku taruhlah amplop di atas meja. Tak ada itu. Berarti cuma sama duit, nggak ada namanya itu muntah dia. Makanya di belakang duit itu ada gambar wanita menari semua. Kenapa? Hati wanita akan selalu berbunga-bunga kalau saldonya selalu meningkat. Well. Betul. Oh Pak Ustadz, wanita itu materialistik? Tidak, mereka ini realistis. Betul. Semua butuh duit. Masak butuh duit, nyekolahin anak butuh duit, jilbab butuh duit, pakaian butuh duit. Dengar kau Pak, jangan pura-pura budak Pak. Tapi mohon maaf lahir batin, Rasul kita manusia. Biarpun manusia, kata Al-Imam Hasan Al-Basri, tidak sembarang manusia. Itulah yang disebutnya basyarun lakal basar, manusia tapi bukan sembarang manusia. Bu, Ibu, Pak, Pak, Bu, unsur manusianya sama Bunda. Rasul meludah, kita meludah, ya Dek? Ada yang meludah kan? Enggak.
Rasul meludah, kita meludah bunda. Tapi adekku sayang, cakep, pintar. Biarpun kita Rasul meludah, kualitas ludahnya beda. Oh, ludah Nabi jadi obat. Mana buktinya? Ketika peristiwa hijrah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq digigit kalajengking, bibirnya biru, tangannya bengkak. Diludahin sama Nabi, bismillahirrahmanirrahim. Wah, itu tangan yang tadinya bengkak, kempes, ringkes, sembuh. Coba kalau ibu-ibu yang digigit kalajengking, diludahin sama suaminya. Wah, insya Allah busuk. Ludahnya beda. Coba tengok, yang kedua, kita keringetan, Nabi keringetan. Tapi keringat kita dengan keringat Nabi beda deh. Keringat Nabi harum, baunya kasturi, zaman belum ada parfum. Dalam kitab As-Samin Muhammadiyah, oh keringat kita. Bu, ibu, bu, oi. Istri Nabi namanya Siti Aisyah, ya. Kenapa dipanggil Khumairah? Pipi yang kemerah-merahan. Padahal zaman itu belum ada blush on, belum ada Scarlett, belum ada MS Glow, belum ada Tulji, belum ada pipa nomor 6 yang dicium sama suami bersin, hacis. Belum ada Kelly yang dicium sama suami nempel tak lepas-lepas di bibir. Belum ada namanya pon. Pon itu terbagi menjadi dua. Ada warna kuning, ada warna merah. Warna kuning 28.000, warna merah 36.000. Ustaz kok hafal? Iyalah. Tuh belum ada blush on, kenapa pipinya kemerah-merahan? Inilah rahasianya. Ibu kalau pengen skincare murah meriah, contoh Rasul, contoh Siti Aisyah. Ketika Rasul pulang dakwah, disiapkan kursi. Setelah disiapkan kursi, ada baskom kecil, ada handuk kecil, dan air hangat. Dielapkannya itu keringat Nabi. Masya Allah. Setelah dilapkan keringat Nabi, itu handuk nggak langsung dicuci bunda. Dielapkan ke wajahnya Siti Aisyah. Berkah keringat Nabi, Siti Aisyah, Khumairah, pipinya kemerah-merahan. Ibu juga bisa. Suami pulang dari kantor, suami pulang habis nyangkul. Selamat datang papa, silahkan duduk. Papa, duduk sebentar. Dielap tuh pelan-pelan. Tumben mama, iya ada ceramah Pak Ustadz Pramuka itu. Setelah ibu elap itu keringat suami, jangan langsung dicuci itu handuk. Dilapkanlah ke wajah ibu. Insya Allah bu, ku jamin 15 menit kemudian ibu-ibu pingsan. Kenapa? Keringat ibu dengan keringat suami dan keringat Rasul itu beda. Betul? Betul? Oh Masya Allah, Alhamdulillah. Maka pantas Nabi kita peringatin maulidnya. Karena ada uswah al-hasanah, ada teladan yang baik untuk kita ikutin. Tuh Nabi tuh hebat, makanya wajar kita teladan diikutin. Bu, Superman, Superman biar bisa terbang itu nggak bisa dicontoh, betul nggak? Tapi Nabi bisa dicontoh. Superman bu, nggak bisa kadakawa dicontoh. Kayak apa anak nyontoh Superman? Mun kita nyontoh Superman beratan, kita pakai sempak di luar semua. Tak bisa kubayangkan Pak RT kalau pakai sempak di luar. Oh, betul? Kadakawa kita nggak bisa, betul? Tak bisa kita, betul? Maka yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang harus kita contoh agar kita dapat berkah, menambah cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi. Maka malam ini 3 hal ingin kusampaikan. Bu, Rasul itu pemberi kabar gembira, daimal bisri, keberadaannya menggembirakan orang lain. Bu, Rasul itu pembawa kabar gembira. Pak Ustadz, iya, bawa kabar gembira apa? Tengok, pertama, satu, bu, yang pertama Rasul bawa kabar gembira ibu, khususnya Pak buat perempuan. Nanti buat laki-laki juga ada. Rasul bawa kabar gembira yang pertama buat perempuan. Ini perempuan ditakdirkan oleh Allah itu nyusuin anaknya, betul? Bagi ibu-ibu yang udah punya anak pasti itu nyusuin, betul? Bu, jangan salah bu, nyusuin anak tuh pahalanya besar. Kata Al-Imam Asy-Syaikh Abu Lais Asy-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin,
dikatakan siapa yang nyusuin anaknya, bu, nyusuin anak 1 kali kenyotan itu 1000 rahmat. Bu, 1 kali kenyotan 1000 rahmat. Nyot 1000 rahmat. Kalau 2 kali kenyotannya nyot 2000 rahmat. Kalau 3 kali kenyotannya nyot 3000 rahmat. Kalau banyak kenyotannya banyaklah itu, betul. Dan hebatnya bunda, maaf, kalau bunda punya cucu pun anaknya udah menikah, katakan kepada mereka, jangan tergoda dengan SGM, S26, BMC dan kawan-kawannya itu. Tak ada survei telah membuktikan, tidak ada yang bisa menyaingi namanya ASI, air susu ibu. ASI itu bukan hanya mencerdaskan anak, tapi juga memiliki 4 keistimewaan. Pak, memiliki 4 keistimewaan. Pertama, air susu ibu itu istimewanya tidak bakal dirumung oleh semut. Ibu kalau buat susu cap enak, nggak nyampe 15 menit datang ke semut. Tapi kalau susu ibu, biar jam 8 malam sampai jam 5 subuh ibu begini aja, tak ada semut yang datang itu. Tak ada. Yang kedua, istimewanya air susu ibu itu apa? Bu, apa? Bu. Kedua, tidak harus diisi ulang. Yang ketiga, tidak ada masa expirednya. Dan yang keempat, ini istimewanya Pak RT. Apa itu istimewanya Pak? Air susu ibu yang keempat adalah apa? Cocok untuk semua umur. Betulan Pak. Jam 9 anaknya. Jam 3 malam Kenapa ibu? Kenapa bu? Jangan dibayangkan, dengarkan aja. Heran ibu. Insya Allah bu. Jadi kalau malam ini suami ibu nggak hadir, pulang ke rumah, kalau ditanya siapa yang ceramah, Ustadz Pra, bahas tentang apa? Susu, maulid. Astagfirullahaladzim. Tuh ibu. Kedua, kabar gembira untuk laki-laki Pak. Laki-laki Pak. Coba tengok betapa luar biasanya ajaran Rasul. Ketika seorang laki-laki membersihkan, ngambil sampah 1 dari masjid, dari langgar, musola, 1 sampah dibuang, balasan untuk laki-laki ini kelak nanti di sorga akan dinikahkan dengan 70 bidadari kayak Pak. Dek, 70 bidadari Pak, 70 Pak. 1 bidadari punya 2 susu. Kalau kali 70 Pak, berapa? 140 nanti Pak di surga kita nyusu terus, anjay. Pak Ustadz, maaf Pak Ustadz. Pak Ustadz ini ceramahnya jorok. Aku tak jorok, kau yang meresponnya jorok. Bunda maaf, ini harus kusampaikan. Pak Ustadz mohon maaf. Pak Haji Junaidi maaf. Minum susu itu sunnah. Nggak percaya kan? Iya, apa dasarnya Ustaz? Apa dalilnya? Tengok. Ketika Rasulullah SAW berangkat peristiwa Isra wal Mi'raj sampai ke Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW ditawarkan 2 minuman, 1 arak, 2 susu. Rasul milih apa? Jadi sunnah itu ada 2, ada sunnah kauliyah ucapan, ada sunnah fi'liyah perbuatan. Rasul pernah minum susu, jadi minum susu hukumnya sunnah. Untung Rasul nggak minum arak. Kalau minum arak, ini umatnya gara-gara sebotol minuman. Kamu jalan sepoyongan, betul? Tuh Pak, minum susu itu sunnah. Terserah Pak, susunya mau susu apa aja terserah. Mau cap enak boleh, susu beruang boleh. Bu, kenapa coba disebut susu beruang? Tahu nggak Ibu? Pak, kenapa Pak? Karena ini asal kejadian nama susu beruang ini nggak sembarangan. Jar orang banyak kada kegampangan ngambil nama merek susu beruang ini, kada kegampangan. Apa asalnya? Kenapa dikasih nama susu beruang? Ini asalnya dari perempuan zaman bahari, jar orang Banjar.
Mun orang bahari itu nyimpen uang itu di sini. Di kutang di BH. Makanya begitu dikeluarkan itu uangnya jadi asal uang itu dari, makanya jadi susu beruang. Pak Ustadz ini cocokologi, bukan, aku serius ini. Betul. Oh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul diutus ke dunia sebagai penyampai kabar gembira. Alhamdulillah. Kabar gembira yang ketiga adalah apa? Ini untuk kita semua. Bu, coba tengok. Dek, itu kan dalam Quran. Ini bulan Maulid bukan termasuk bulan yang dimuliakan sama Allah, Bunda. Ya, nih dengerin. Bulan Maulid atau Rabiul Awal, adik-adik hafal nggak bulan-bulan? Bulan-bulan Islam hafal nggak? Hafal kan? Muharram, Safar, Rabiul, Jumadil, Rajab, Ramadan, Zulqa dan Dzulhijjah. Itulah nama 12 bulan. Siapa yang hafal 12 bulan Islam? Hafal? Sini. Siapa namamu? Repot. Repa kelas berapa, Repa? 2B. 2? Di mana sekolahnya? Bagus. Di mana sekolahnya? Al-Huda. Rafa. Repa sini, jangan jauh-jauh. Aku nggak bisa jauh dari kamu. Kamu kan jadinya kita. Ikan hiu nabrak kayu. Lepio pecinta kamu. Repa. Ada 12 bulan Islam kan, Ref? Iya kan? Apa aja, Ref? Aku jadi malu. Ayo, Ref, jangan malu-malu. Pakai lagu juga boleh. Ayo. Muhalam campal lubiun amun lubiun amun. Hah? Oh, nggak pakai mic? Oke, boleh. Ayo, Ref, silakan. Mengheningkan cipta di mulut. Ayo, Reva, maju dikit. Ayo. Boleh, pakai apa? Aku sih yang nggak boleh ke kamu. Ayo, Pak. Dengerin ya, yang lain ya, dengerin ya. Ya. Oke, Ref, silakan, Ref. Terus? Alhamdulillah. Coba ibu-ibu, mana suaranya? Sini, Mas Suban. Apa sih, aku cuma ngambil duit doang. Siapa juga yang masukkan Reva? Rev, kenapa sih kamu buang terus muka mata semua? Baju batik, baju kebaya. Kamu cantik, siapa yang punya? Rev. Silakan. Alhamdulillah. Bu, bagus anak-anak datang ke pengajian tuh bagus. Kenapa? Maaf, anak zaman sekarang beda dengan ibu-ibu, betul? Generasinya ibu-ibu itu kan bapak-bapak nih, Pak Haji Junaidi, generasinya mereka
Begitu orang tuanya ada tamu, dipelototin aja begini, tahu dia ini kode, betul bu? Ini anak harus minggir masuk kamar, betul? Beda dengan anak-anak zaman sekarang. Begitu orang tuanya ada tamu dipelototin, malah dia bilang, wow mata mama gede banget, ini kurang ajar. Beda pak, beda. Makanya anak-anak ketika datang pengajian, alhamdulillah, alhamdulillah, ya Allah. Makanya kita doain anak-anak kita jadi anak yang soleh dan soleh. Amin. Tuh informasi yang ketiga ibu, kabar gembiranya, maaf lahir batin bu, Rabiul Awal bukan termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Al-Quran menyebutkan minha arbaatul hurum. Ada 4 yang dimuliakan oleh Allah. Bulan yang dimuliakan oleh Allah. Pertama Dzulqaidah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, dan yang keempat Rajab. Keempat yang dimuliakan oleh Allah. Tapi Maulid Rabiul Awal tidak termasuk bulan yang dimuliakan, tapi melahirkan keberkahan. Alhamdulillah. Bo, dek, berkah bulan Maulid. Aku kemarin 1 minggu lalu bunda jalan ke pasar Segiri, ketemu dengan kawan, beliau orang Chinese. Orang Chinese jualannya itu apa? Telur. Masya Allah luar biasa. Itu berpiring-piring telurnya itu laku. Saya tanya, kok banyak sekali itu telur? Iya Pak Ustadz, ini kan lagi bulan mulut itu. Maksudnya bulan Maulid kok? Iya Pak Ustadz. Luar biasa Pak Ustadz, berkah ini bulan Maulid. Berapa ribu telurku yang laku. Tengok bu, mulai dari masjid, langgar, lapangan, begitu Maulid banyak nih pohon telur, betul? Tapi saya nggak habis pikir Pak RT, kenapa ini telur selalu tuh ditusuk dengan pohon pisang? Di mana ada telur, di situ ada pisang. Heran aku. Dan mohon maaf lahir batin bu, ini kadang-kadang Masya Allah, kemarin kejadian saya di Jonggon ceramah, Masya Allah Pak, itu ibu-ibu, itu dari belakang lari bu, gara-gara rebutan. Tapi hebat keluarganya Pak RT ini, pohon telurnya banyak tapi tak ada yang rebutan. Alhamdulillah, alhamdulillah, Masya Allah Pak. Bu, kemarin di Jonggon ada ibu-ibu Pak, lari, untung kepala kuda terinjak. Heran aku sama ibu-ibu itu, nggak habis-habis sama telur. Malam pegang telur, pagi yang direbus, mauritan yang direbutin. Kalau anak-anak yang rebutan wajar, nama juga anak. Yang heran ibu-ibu kenapa selalu suka sama telur, aku heran itu. Tuh berkah, alhamdulillah. Dan siapa yang memberikan nih 1 telur, nanti 1 telurnya akan menjadi saksi. Di hadapan mana? Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ditanya sama malaikat, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Kamu nanya. Begitu dia jawab kamu nanya, dipukul lah itu sama malaikat. Begitu dipukul, telur datang. Nangkis camuknya mungkar nakir. Kalau sedekahnya telur. Tapi kalau sedekahnya uang 2000-an, datanglah dia bawa uang 2000-an. Wah, Masya Allah. Jadi insya Allah apapun yang kita berikan, apapun yang menyebabkan kita bahagia terhadap peringatan Maulid, insya Allah semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Yang ketiga, bu, akhlak Nabi yang harus kita contoh tengok. Saya tadi alhamdulillah mendapat informasi dari Pak Apik, dari masyarakat di sini, Bunda Mis, ternyata warga di sini luar biasa guyup. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mengamalkan akhlaknya Nabi. Apa? Tadi kata Bunda Mis, kami ini alhamdulillah Pak Ustadz, walaupun berbeda, ada saudara kami yang non muslim semangat belajar masak, bantuin masak buat kami. Alhamdulillah. Ini Nabi, Rasul kita mencontohkan sama kita. Nabi diutus bukan hanya untuk orang Islam, Nabi diutus bukan hanya untuk orang yang beriman, tapi Nabi diutus wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi diutus untuk rahmat bagi seluruh alam. Makanya coba tengok bu, Nabi itu melayani nenek-nenek tua, orang Yahudi buta. Saya tidak bisa membayangkan betapa luar biasanya Nabi kita ibu. Coba tengok betapa lembutnya Nabi kita. Ketika Nabi wafat digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Begitu digantikan, disuapin tuh nenek-nenek buta orang Yahudi.
beragama Yahudi, dipukul nenek-nenek tangannya Abu Bakar Siddiq. Kau kasar. Berarti Nabi itu sangat lembut melayani seorang nenek. Itu bukan beragama, bukan seiman. Nabi itu hormat dengan beliau, hormat dan melayani dengan orang-orang Yahudi. Masya Allah, itu akhlak Nabi. Dalam pelajaran ini ada dua hal. Pertama, kita harus berbuat baik dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun. Amin ya Rabbal alamin. Karena kebaikan itulah yang akan dibalas dengan kebaikan. Innamal ihsan bil ihsan. Hanyalah kebaikan yang akan dibalas dengan kebaikan. Hal jazau ihsan ilal ihsan. Hanyalah kebaikan yang akan dibalas dengan kebaikan. Apalagi baik sama nenek-nenek. Ini adik-adik nih yang laki-laki harus baik sama mbak-mbak, sama nenek-nenek ya. Ini kadang-kadang anak zaman sekarang itu bu, kasihan betul. Giliran nenek-nenek itu di kota itu mau nyebrang jalan, bukannya di seberang malah ketawain. Nggak jadi, kurang ajar. Jangan, ditolongin, ya, ditolongin. Aku tapi hati-hati dek, hati-hati. Aku bu pernah nolongin nenek-nenek di sana. Aku pulang ceramah dari Sempaja sampai ke Lembuswana, ada mau nenek-nenek. Ku pikir mau nyebrang kan, nggak jadi lagi. Ya aku turun kan sebagai orang pramuka, anak pramuka, taat sama dasar dharma, rela menolong dan tabah. Ku tolonglah ibu itu, nenek itu. Ku pegang tangannya itu, ku seberangkan dia seberang jalan ibu. Sampai nyebrang jalan, bukannya terima kasih, marah-marah nenek itu. Apa? Pakai bahasa Banjar. Ikam tuh bungul bakar na air. Oh, astagfirullahaladzim. Gue bilang, kenapa gerang nek? Kenapa nenek membilang aku bungul? Iya, ikam tuh bungul. Kenapa aku jadi bungul nek? Kayak apa ikam kada bungul? Aku tadi sudah di sini. Kenapa ikam bawa aku lagi ke sini? Acau bilang nih. Makanya adik-adik, kalau nolong nenek-nenek harus ditanya dulu. Nek, mau nyebrang kah? Mau nandak nyebrang, ikam seberangin. Tapi mun kada jangan coba-coba, itu klaster paling kuat. Kada kawa dicontoh, kada kawa dilawan. Nih Pak Junaidi, biar owner perumahan sini tempeleng istrinya siap. Aku ini ceramah keliling Indonesia ibu, dari Sabang sampai Merauke. Begitu dibentak istriku, siap salah. Nasibku sama beliau, Pak RT nih. Hebat, cuma di sini aja. Depan istrinya. Kenapa Pak kita kalah sama istri? Kenapa? Istri itu punya pasal. Pasal pertama, istri selalu benar. Pasal kedua, istri tak pernah salah. Pasal yang ketiga, kalau istri salah kembali ke pasal 1, istri selalu benar. Heran aku sama istri itu, ini penjajah semua ini. Ya Pak RT, ini penjajah Pak Apit. Coba tengok di rumah tuh, di lemari, buka lemari kalau nggak percaya. Yang paling banyak baju siapa? Dari pakaian kami dijajah sama istri. Dari atas sampai bawah tuh baju istri semua. Punya kami tuh, punya kita paling bawah. Ustadz kau tahu nasib kita sama Pak. Tapi kadang-kadang istri zaman sekarang ini kurang bersyukur. Giliran sama laki orang baik sama laki orang, sama suami sendiri jahat. Ada wanita begitu pada? Hah? Oh, nggak ada kalau di sini, tuh di sana. Cuma di sana sama di sini berkawan, jadi sama aja. Coba tengok bagaimana istri itu tak jahat. Ditelepon sama suami sendiri. Assalamualaikum mah. Salam apa sih Pak, telepon udah fokus cari duit Pak. Ditelepon sama laki orang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagi sibuk enggak? Rumah sepi iya. Beleng-beleng. Harus baik dengan laki sendiri. Suami pulang kerja ditanya, disambut. Bu, jangan aja pada saat pengantin baru. Kalau pengantin baru wajar, namanya juga baru. Kepleset kulit pisang aja kalau pengantin baru seret. Hati-hati sayang. Giliran dia udah punya anak 4 kepleset kulit pisang, makanya pakai mata kawi. Tuh saya punya tetangga di Sumatera sana. Saya orang Sumatera, saya orang Lampung. Di Sumatera tuh ada satu tetangga saya, nenek-nenek sama kakek-kakek, romantis bu, salut saya. Udah tua 85 tahun usianya, itu panggilan dengan istrinya tetap sayang. Sayang. Sekali pernah aku tanya, kek, apaan cu? Kenapa kok kakek rahasianya luar biasa, kok selalu panggil sayang kek? Romantis banget kakek.
Iya cu, kenapa kakek gak panggil sayang? Aku udah lupa nama istriku. Allahu Akbar. Bu, ya, paham ya Bu ya? Paham ya Bu? Udah lah, udah cukup Bu ya? Belum? Lanjut. Ini aku diundang apa dikontrak? Bunda Miss, Bunda harus tahu Bun, ya. Kalau undang ustadz itu nggak dibayar bukan dosa, nggak dosa Bu, cuma melanggar pasal. Itu nama pasalnya itu pasal 365, 378, itu tentang penipuan. Kalau honornya dikit itu melanggar KUHP 335. Apa itu? Perbuatan tidak menyenangkan. Allah Akbar, ya Insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Bunda, hikmah maulid, maaf Bu, luar biasa. Bagaimana ketika kita mencintai suami Bunda, mencintai anak-anak, merupakan sebuah amanah. Bunda ngasih minum 1 tetes air minum ikhlas karena Allah kepada suami, balasannya Bunda akan mendapatkan pahala seperti Bunda melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat Bu. 1000 rakaat setetes. Makanya pulang dari sini ambil galon masukin ke suami mulut Bunda. Mabuk-mabuk lah dia, ya kan? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, udahlah, ya. Yang jelas kita harus peduli sama nenek-nenek. Bagaimana Rasul? Tak boleh memandang agamanya apa, sukunya apa, berbuat baik tetaplah berbuat baik. Alhamdulillah. Artinya apa? Rasul mengajarkan kepada kita, dek, hidup tak boleh nggak boleh seks, nggak boleh nggak boleh medit nih. Bunda ketua panitia keliling mintain infak untuk maulidan, nggak boleh pelit. Bawa kardus ya, ada kardus keluyuran, kardusnya minta sumbangan, yang nyumbang diberikan kesehatan, yang tidak nyumbang temennya. Astagfirullahaladzim, melihat aku kau. Ada kardus warawiri, kardusnya minta diisi, yang ngisi banyak rezeki, yang tidak ngisi semoga cepat. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, itulah 3 hal yang saya sampaikan. Akhlak Nabi itu luar biasa. Jangan pun kepada kawan seiman, di luar dari keimanannya pun Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyayangi dan mencintai, karena Rasul diutus untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Udah Bunda, ceramah itu nggak usah panjang-panjang, ya. Yang penting pendek masuk semua daripada panjang masuk separuh, ya kan Bu? Bu, Ibu milih mana? Pendek masuk semua atau panjang masuk separuh? Mau? Ini ceramah, mikirnya kau kemana-mana, heran aku. Ya, Insya Allah. Mudah-mudahan keluarga besar saya di Gayatri ini sehat semua. Ini baru pertama aku datang ke sini, ya. Inilah yang dapat aku sampaikan. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah kurang panjang, boleh kapan-kapan diundang. Sebenarnya masih banyak yang aku sampaikan, tapi besok aku harus terbang, ya, berangkat ke Jakarta. Dari Jakarta aku langsung berangkat ke Malaysia. Malamnya tablik akbar ke Malaysia dalam rangka sunatan Upin dan Ipin. Sallu ala Muhammad. Barangkali inilah yang dapat saya sampaikan. Kalau pengen lihat ceramah saya, silakan dibuka di media sosial saya, YouTube-nya, Instagram, TikTok, namanya Rudini Dai Pramuka. Jangan lupa di follow, di subscribe, like, and share. Pak Ustadz, kenapa kau promosi? Harus. Kenapa? Karena jempolmu akan dapat pertanggungjawaban di hadapan Allah. Betul? Betul? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Seluruh anggota tubuhmu akan bersaksi, mulutmu akan terkunci, termasuk jempolmu nanti. Hei jempol, ngapain kau di dunia? Aku cuma ngelek. Tapi kalau aku ngeleknya itu ceramah Ustadz Rudini,
Insya Allah jempol akan bersaksi. Alhamdulillah malaikat, aku pernah ngelek ceramahnya Ustaz Rudi. Di mana ceramahnya? Di Gayatri. Siapa yang undang? Bunda Miss. Siapa yang bayar? Pak Junaidi lah. Aku pun tak tahu dibayar atau enggak ya. Tapi aku husnujon orang sini. Tak tahu lah. Allahu Akbar. Bu. Amin ya Rabbal. Maaf Bunda ya. Kalau ngundang Ustaz Rudi aman ya, aman. Karena ibu-ibu kalau ngundang Ustaznya minta bayaran dosa ya. Ibu nih, Bunda ketua panitia pimpinan majelis salin ngundang Ustaznya minta bayaran. Aku diundang bayarannya sekian dosa itu. Tapi ibu undang Ustaz yang gak dibayar lebih dosa. Sallallahu alaihi Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dapat saya sampaikan, kalau ada jarum yang patah, jangan kau simpan di dalam bedi. Kalau ada kata-kataku yang salah, jangan kau masukkan di dalam hati, apalagi sampai masuk ke dalam paru-paru. Kenapa? Karena kau adalah separuh napasku. Aku suka sapu tanganmu, tapi sapu tangan yang berwarna ungu. Ku katakan I love you, kau jawab I can stop loving you. Alah, wewe kayak ngerti aja lu. Tapi Bunda jangan khawatir, belajar bahasa Inggris itu mudah ya kan ya? Dek, bahasa Inggris mudah ya? Mudah. Buku bahasa Inggrisnya apa buku? Tuh, buku jatuh? Tuh, gedebuk. Mudah bahasa Inggris. Pintu bahasa Inggrisnya apa pintu? Kalau ketuk-ketuk pintu? Tuh, dor. Bahasa Inggris itu tinggal ditambahin de aja. Ah, betulan. Nih, pohon pisang yang busuk namanya debok tuh. Tempat makan itik sama ayam namanya dedak tuh. Good morning artinya apa? Selamat pagi bahasa Inggrisnya apa? Good morning. Selamat malam good night. Good apa? Kalau selamat ngopi? Good day. Udah bahasa Inggris ya. Sallallahu ala Muhammad. Barangkali inilah yang dapat aku sampaikan. Minta halal, minta ridho. Semoga kita bisa ketemu lagi. Amin ya Rabbal. Ikan badak, anak tikus mati di kardus. Kalau ada makanan-makanan enak, panitia tolong jangan lupa dibungkus. Bercanda ya. Jangan dianggap main-main. Ya. Inilah yang dapat saya sampaikan. Minta halal, minta ridho. Mohon maaf lahir dan batin. Hadanallahu wa yakum ajmain. Allahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.